teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Nurlaili pada video pembelajaran Cisco. Pada video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya access control list. Access control list ini sama seperti firewall ya teman-teman, yaitu memblokir atau menerima paket yang akan datang. Misalkan di sini PC 6 ingin berkomunikasi dengan server, tapi di router ini nantinya akan menerapkan access control list, maka PC 6 ini nantinya tidak bisa berkomunikasi dengan server 2. Untuk paketnya itu tidak sampai ya teman-teman. Untuk topologinya di sini sudah saya buat, yaitu menggunakan dua buah router 2811, 2 switch 2960, 6 PC dan juga 3 server. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 VLAN, yaitu VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1/24, VLAN 2 dengan IP 192.168.20.1/24, VLAN 3 dengan IP 192.168.1.19, VLAN 3 dengan IP 192.168.30.1/24, dan juga pada server ini akan menggunakan networknya 192.168.1.0/24. Maka langsung saja kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari router ke switch. Dari switch 1 ini ke PC-PC-nya. Pada switch 2 ini juga kita hubungkan ke server-servernya. Lalu yang terakhir kita hubungkan dari router ke router. Nah, di sini untuk router 1 ini menggunakan IP 10.1/24 dan router 2 ini menggunakan IP 10.2/24 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Untuk VLAN-nya kita masuk ke switch, kita ke tab CLI. Lalu kita buat VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini langsung saja kita masukkan untuk interface-nya, yaitu kita masuk ke interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/4 sampai 5. Kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu interface range FA 0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Lalu pada kita masuk ke interface FA 01, ini kita terangkan switch port mode terang. Kita lanjut konfigurasi ke router 1, tapi sebelum melakukan konfigurasi kita akan menambahkan modul NM1FETX. Pertama-tama kita matikan dulu untuk ininya. Ini kita zoom in. Yang ini nyala, lalu kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu modul NM1FETX-nya kita masukkan ke sini. Setelah itu kita nyalakan lagi routernya. Lalu kita fast time forward saja. Kita ke tab CLI, enable configure terminal, lalu kita masuk ke interface FA 00 sampai 1. Lalu kita masuk ke interface range FA 00 sampai 1, no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP pada interface FA 01, IP address 10.10.10.1 dengan subnet mesnya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita buat sub interface untuk VLAN-VLAN-nya. Kita masuk ke interface FA 00.10 encapsulation.1Q10. Lalu kita masukkan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mesnya /24. Kemudian kita ke interface FA 00T20 encapsulation.1Q20, IP address 192.168.10.1
255.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian kita masuk ke interface FA00.30 encapsulation.1Q30 IP address 192.168.30.1 dengan subnet masknya /24. Nah, karena di sini kita menggunakan banyak PC, maka kita tidak akan mengkonfigurasikan PC-nya itu satu-satu menggunakan cara manual ya teman-teman. Kita akan menggunakan DHCP untuk mengkonfigurasikannya. Langsung saja kita masuk ke router, lalu kita buat untuk IP DHCP-nya IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya 192.168.10.0 dengan subnet masknya /24. Kemudian masukkan untuk default routernya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya kita akan menggunakan DNS server milik Google yaitu 8.8. Lanjut kita ke IP DHCP pool VLAN 20 network 192.168.20.0 dengan subnet masknya. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.20.1 dan juga masukkan DNS servernya. Kita lanjut IP DHCP pool VLAN 30 network 192.168.30.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ntar kemudian kita masukkan default routernya 192.168.30.1 dan juga kita masukkan untuk DNS servernya. Oke, kita akan coba cek ya teman-teman. Kita coba cek pada PC 1, kita ke desktop IP configuration, lalu kita masukkan DHCP-nya, kita klik yang DHCP. Nah, di sini PC 1 mendapatkan IP 10.0 karena berada pada VLAN 10 dan sudah successful. Lanjut kita ke PC 2 IP configuration, lalu kita klik yang DHCP. Nah, di sini PC 2 mendapatkan IP 10.0 dan juga sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke PC 3 IP configuration, kita masukkan DHCP. Pada PC 3 untuk VLAN 20 mendapatkan IP 20.2. Kita coba pada PC 4 pada VLAN 20, kita desktop IP configuration. Nah, di PC 4 ini juga successful dan mendapatkan IP 20.3. Kita lanjut ke PC 5, kita ke desktop IP configuration. Nah, di sini pada PC 5 pada VLAN 30 itu mendapatkan IP 30.2. Kita coba pada PC 6, kita ke desktop IP configuration. Nah, di sini pada PC 6 mendapatkan IP 30.3 karena berada pada VLAN 30. Dan ini semuanya sudah successful ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk konfigurasi DHCP pada servernya. Kita masuk ke switch 2 pada interface FA01. Kita terangkan dulu ya teman-teman, switch port mode terang. Selanjutnya kita akan konfigurasi router di router 2. Ini kita zoom in, lalu kita matikan terlebih dahulu. Kita masukkan modul yang NM1FETX. Lalu kita nyalakan kembali, kita ke tab CLI, lalu kita tunggu saja ya teman-teman. Kita enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita nyalakan interface FA00 sampai 1. Lalu kita nyalakan interface range FA00 sampai 1. No shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya /24. Kemudian kita masuk ke interface FA01. Kita masukkan IP address 10.10.10.2 dengan subnet masknya /24. Enter. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk membuat konfigurasi DHCP-nya ya teman-teman. IP DHCP pool server. Lalu kita masukkan networknya 192.168.1.0 dengan subnet masknya /24. Lalu default routernya 192.168.1.1. Enter. Setelah itu untuk DNS servernya 8.8.8.8. Enter. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita cek
kita lihat pada server 1 ke IP configuration, lalu kita klik yang DHCP. Nah, di sini server 1 itu berhasil untuk DHCP-nya mendapatkan IP 1.0. Kita coba pada server 2 IP configuration, lalu kita klik DHCP-nya. Nah, server 2 ini juga berhasil dan mendapatkan IP 1.3. Kita lanjut ke server 3 IP configuration, lalu kita klik yang DHCP. Nah, pada server 3 ini juga berhasil dan mendapatkan IP 1.4 ya teman-teman. Kita akan coba cek ping ya teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 2 ini successful, lalu kita coba dari PC 3 ke PC 4 ini juga successful, lalu kita coba dari PC 5 ke PC 6 juga successful ya teman-teman. Kita coba pada PC 2 ke PC 3 ini awal-awal fail, kita coba lagi pada PC 2 ke PC 3 ini sudah successful, lalu kita coba dari PC 4 ke PC 5 ini awal-awal fail, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 6 ke PC 1 ini awal-awal fail, kita coba lagi. Dan ini sudah successful ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 6 ke server. Dan di sini fail dan kita coba lagi. Dan masih tetap fail ya teman-teman. Ini dicoba sampai berapa kali pun itu akan tetap fail ya teman-teman, karena belum dikonfigurasi. Pada video selanjutnya kita akan konfigurasi di router 1 dan juga router 2-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan yang namanya setting routing. Kita akan menggunakan dynamic routing OSPF ya teman-teman. Langsung saja kita mulai, kita ke router 1, kemudian kita ketik. Di sini kita ketik router OSPF, lalu kita tanda tanya, dan di sini kita masukkan untuk proses ID-nya itu 1. Setelah itu kita masukkan networknya 192.168.10.0 dengan wildcard bitsnya 0.0.0.255 area 0. Lalu kita masukkan untuk network yang lainnya juga pada VLAN-VLAN yang lain, yaitu pada VLAN 2 dengan network 20.0 dan juga masukkan network yang 30.0. Setelah itu kita juga masukkan network yang 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0. Ini kita betulkan typonya. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita pindah ke router 2. Kita ketik router OSPF 2. Lalu kita masukkan networknya 10.10.10.0 dengan wildcard bitsnya 0.0.0.255 area 0. Lalu kita masukkan ya 192.168.1.00. 192.168.1.0 dengan wildcard bitsnya 0.0.0.255 area 0. Enter. Oke teman-teman, untuk konfigurasi routingnya itu sudah selesai ya. Kita akan coba cek ping dari PC 6 ke PC 1. Ini successful. Kita coba dari PC 2 ke server 3. Ini juga successful. Kita coba dari PC 3 ke server 2. Ini juga successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 5 ke server 2 dan ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Sudah bisa saling berkomunikasi antara PC dan juga servernya. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi routingnya. Pada video selanjutnya kita akan konfigurasi akses control list-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi akses control list dengan contoh kasus. Nah, perlu kita ingat bahwasanya akses control itu sama seperti firewall, yaitu memblokir dan juga memungkinkan paket yang akan masuk. Misalkan di sini PC 6, misalkan PC 6 mau kita pingkan ke server 2, maka PC 6 ini akan mengirimkan paket ke server 2. Maka apabila kita menyalakan akses control list di sini dengan perintah untuk memblokir paket dari PC 6, maka PC 6 ini tidak akan bisa melakukan ping ke server 2. Nah, contoh kasusnya di sini adalah server 2 memblokir semua paket dari VLAN 30 dari PC 5 dan juga PC 6, maka tidak akan bisa melakukan ping ke server. Nah, untuk akses list sendiri itu ada yang namanya standar dan juga extended. Pada video kali ini kita akan menggunakan akses control list standar. Untuk konfigurasinya kita akan langsung ke router 2. Nah, kenapa kita konfigurasinya di router 2 tidak di router 1 nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke mode global configuration. Langsung saja di sini kita ketikkan access list, lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini untuk angka 1 sampai dengan 99 itu masuknya standar access list, dan dari 100 sampai dengan 199 itu extended access list. Nah, karena kita akan menggunakan standard access list, maka kita ketikkan 1, kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini ada deny, permit, dan juga remark.
Deny itu artinya memblokir semua paket yang akan datang, sedangkan permit artinya adalah mengizinkan semua paket yang akan datang. Untuk access list sendiri itu biasanya menggunakan deny dan juga permit. Karena kita akan memblokir dari VLAN 30, maka di sini kita masukkan deny. Dan di sini ada A, B, C, D, any, dan juga host. Kita akan bahas tentang host terlebih dahulu ya teman-teman. Host artinya hanya memblokir satu IP saja, misalkan hanya PC 6 saja yang tidak bisa berkomunikasi dengan server, dan di sini IP PC 6 adalah 30.3, maka kita akan menuliskan IP PC 6 di sini 192.168.30.3, kemudian nantinya kita enter. Nah, tetapi karena kita disuruh memblokir semua VLAN 30 yang artinya itu satu network, maka kita akan menggunakan ABCD. Untuk any itu artinya kita memblokir semua network yang ada di sini. Jadi semua PC itu tidak bisa berkomunikasi dengan server nantinya. Nah, kita akan menggunakan ABCD saja. Langsung saja kita masukkan untuk networknya. Kita masukkan untuk networknya 192.168.30.0, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus masukkan wildcard bits-nya ya teman-teman, 0.0.0.255, enter. Kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini balasannya itu sudah CR, yang berarti komennya itu sudah selesai ya teman-teman. Kita coba cek show access list. Di sini sudah ada standar IP access list 1, yang artinya untuk network yang kita masukkan tadi itu akan diblokir ya teman-teman, untuk network 30.0 atau VLAN 30. Untuk akses sendiri itu memiliki defaultnya yaitu deny ataupun memblokir semua IP yang masuk. Walaupun di sini kita sudah menuliskan untuk memblokir IP 30.0 saja, tetapi karena defaultnya itu deny, maka semua network di sini akan terblokir. Maka dari itu kita harus mendefinisikan semuanya untuk diizinkan kecuali 30.0. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita ketik, kita masuk dulu ke konfigurasi terminal, lalu kita ketik access list 1, kemudian kita spasi. Nah, kalau tadi kita menggunakan deny untuk memblokir, maka kali ini kita akan menggunakan permit untuk mengizinkan, lalu kita ketik permit dan tanda tanya. Nah, di sini ada ABCD untuk network, host untuk satu IP. Kalau kita mengizinkan semua IP, maka kita akan menggunakan any. Access list 1 permit any. Lalu kita cek lagi do show access list. To show access list. Di sini ada info bahwa nantinya untuk network 30.0 itu akan diblokir dan yang lainnya akan diizinkan untuk masuk. Saya jelaskan jalurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan PC 6 akan melakukan ping ke server, maka PC 6 ini akan mengirimkan paketnya kepada switch 1, lalu dari switch 1 ini diteruskan ke router 1, dan dari router 1 ini diteruskan ke router 2, kemudian kita telah menanamkan yang namanya access list. Nah, di dalam access list itu ada yang namanya direction. Direction itu artinya direction itu ada dua ya teman-teman, yaitu in dan juga out. Nah, karena paket pada router 2 ini masuknya dari FA01 yang berarti direksinya in, dan keluar dari FA02 yang berarti direksinya itu out. Nah, karena kita akan menentukan FA yang akan diblokir, tapi karena FA itu adalah directionnya in, FA01 ini direksinya in, atau paket yang masuk itu melalui FA01, maka kita akan melakukan blokir di FA00 yang jalurnya out. Caranya kita masuk ke router 2, lanjut kita masuk ke interface FA00, enter, lalu kita ketik IP access group 1, lalu kita tanda tanya. Access group 1 ini sama dengan access list 1 ya teman-teman. Kemudian kita definisikan bahwa FA00 ini direksinya out. Kemudian kita ketik out, enter. Kita coba cek ping dari PC 6 atau VLAN 30 ke server 2. Nah, ini fail ya teman-teman. Kita coba lagi. Itu masih tetap fail. Kita coba dari network yang lain, misal PC 3 pada VLAN 20 itu masih successful ya teman-teman. Kita bisa mengecek pada router, kita coba cek do show access list. Nah, di sini itu ada 2 match dan 1 match. 2 match itu artinya kita sudah melakukan ping sebanyak 2 kali dari VLAN 30 ke server, dan untuk 1 match ini artinya kita 1 kali melakukan ping dari VLAN selain VLAN yang diblokir ke server, yaitu yang dimana di sini adalah VLAN 20 ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek apakah PC 6 ini hanya tidak bisa ping ke server 2 saja, atau tidak bisa ping ke seluruh server. Kita coba ke server 1, dan di sini juga failed. Lalu kita coba dari PC 5 ke server 3, ini juga fail ya teman-teman. Sedangkan untuk misal kita coba dari PC 1 ke server 3, itu hasilnya itu successful. Jadi begitu teman-teman untuk konfigurasi access listnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang direction pada access control list. Nah, sebelumnya kita sudah menerapkan directionnya itu out di FA00, yang artinya itu VLAN 30 itu tidak bisa
ping ke server. Tetapi kita bisa ping dari PC 1 ke router dan hasilnya itu successful. Tapi dari PC 6 ke server itu tidak bisa. Artinya kita menerapkan out di FA00 dan paketnya itu sudah tidak bisa keluar lagi. Kita akan coba pindahkan ke FA01. Kita masuk ke interface FA00. Lalu kita ketik no IP access group 1 out, enter. Kemudian kita coba ping lagi dari PC 6 ke server. Nah, di sini itu sudah successful ya, teman-teman. Kita coba juga pada PC 5 ke server 3. Nah, ini juga successful. Nah, kenapa bisa successful? Padahal kita tadi sudah menanamkan access list di sini dan memblokir VLAN 30. Hal ini dikarenakan walaupun kita sudah menanamkan access list di router 2 dan sudah memblokir VLAN 30, tetapi belum mendefinisikan bagian mana yang akan diblokir. Maka hal itu akan percuma saja ya, teman-teman. Kita tambahkan direction-nya, kita ke FA01. Lalu kita ketik IP access group 1 in, enter. Kita coba cek dari PC 6 ke server. Nah, ini hasilnya menjadi fail ya, teman-teman. Kita coba ping dari PC 5 ke PC 3. Nah, dan di sini itu hasilnya fail lagi ya, teman-teman. Kita coba pada yang lain, PC 4 ke server dan PC 2 ke server 1. Nah, ini tuh semuanya successful ya, teman-teman. Karena PC 4 itu pada VLAN 20 dan PC 2 itu pada VLAN 10 yang tidak diblokir. Itulah mengapa kita konfigurasinya itu di router 2 ya, teman-teman, tidak di router 1. Karena nantinya itu direction-nya itu out atau FA05 dan 6 atau VLAN 30 itu tidak dapat ping ke router 2 karena paketnya dihentikan di FA01 di router 1. Oke, jadi nantinya VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 2 dan juga ke server. Dan begitu juga sebaliknya ya, teman-teman. Apabila kita mendefinisikan FA00 di router 1 ini sebagai in, maka PC tidak bisa ping ke router 1, 2, switch, dan juga server. Nah, makanya kita konfigurasinya di router 2 karena contoh kasusnya adalah paket dari PC 6 ini tidak bisa masuk ke server saja. Oke, kita lihat. Kita masuk ke router 1. Kita konfigurasikan enable, lalu kita masuk konfigurasi terminal. Setelah itu kita buat access list 1 deny 192.168.30.0 dengan with wildcard bits-nya 0.0.0.255. Lalu kita ketik access list 1 permit any. Setelah itu kita masuk ke interface FA01 IP access group 1 out, enter. Kita coba pingkan dari router 1 ke PC 6. Di sini successful. Kita coba dari PC 6 ke router 2 dan di sini fail ya, teman-teman. Nah, itu sudah tidak bisa. Kita coba ping dari PC 4 atau VLAN 20 ke router 2 dan ini bisa-bisa saja ya, teman-teman. Kita juga coba dari router ke router dan ini juga successful. Kita akan melanjutkan pembahasan access control list khususnya tentang memindahkan direction ACL ke sub interface yang sesuai VLAN. Di video sebelumnya kita sudah menerapkan ACL di interface FA00 dengan directionnya itu out, sehingga VLAN 30 tidak bisa mengakses server. Sekarang kita akan mencoba memindahkan ACL tersebut ke sub interface yaitu sesuai dengan VLAN 30 yaitu FA0030. Nah, kenapa kita pindahkan? Karena kita ingin memblokir traffic dari VLAN 30 sejak awal masuk ke router, bukan saat keluar menuju server. Kemudian kita masuk ke router 1. Lalu kita masuk ke interface FA00, enter. Setelah itu kita ketikkan no IP access group 1 out, enter. Nah, perintah ini berfungsi untuk menghapus ACL dari interface FA00. Lalu kita terapkan ACL di sub interface FA0030, enter. Kemudian kita ketikkan IP access group 1 in. Berarti paket ini akan difilter saat masuk ke router dari VLAN 30. Jadi sebelum paket menuju router lain atau server, itu sudah terblokir terlebih dahulu. Kita coba ping. Dari di router 1 ini gagal. Kita coba ke router 2 juga gagal, dan kita coba ke server 3. Nah, ini gagal semua ya, teman-teman, fail semua. Ini artinya adalah VLAN 30 itu benar-benar sudah diblokir sejak masuk ke router dan sehingga paketnya tidak bisa diteruskan kepada router yang lain atau ke server. Sedangkan pada VLAN-VLAN yang lain yaitu VLAN 20 dan juga VLAN 30 itu bisa-bisa saja atau successful ya, teman-teman. Oke, begitu saja ya, teman-teman, untuk direction ACL. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang sequence number pada access control list. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video kali ini kita akan membahas tentang sequence number
pada access control list. Sequence number adalah nomor urut rule pada ACL. ACL selalu dibaca dari atas ke bawah, dari nomor terkecil ke terbesar. Kalau rule yang cocok ditemukan lebih dulu, maka rule bawahnya tidak akan dibaca lagi. Sekarang kita punya kasus baru. Server harus memblokir akses dari PC2 saja. Misalkan IP PC2 adalah 192.168.10.3, kita masuk ke router 2. Lalu kita ketikkan akses list 1. Deny host 192.168.10.3. Lalu kita menggunakan host karena hanya akan memblokir satu IP saja ya teman-teman. Lalu kita enter, kita coba cek. To show access list, enter. Kita perbaiki yang typo. Dan ternyata rule tersebut berada di paling bawah setelah permit any. Karena ACL dibaca dari atas, maka paket dari PC2 masuk ke router. Router membaca rule pertama, yaitu permit any, paket langsung diizinkan. Nah, rule deny di bawahnya itu tidak bisa dibaca. Akibatnya PC2 itu masih bisa ping ke server. Nah, kenapa begitu? Karena sebelumnya ACL kita akses list 1 deny 192.168.30.0 dengan wildcard bits-nya dan akses list 1 permit any. Saat kita menambahkan deny host, dia otomatis masuk di bawah permit any. Padahal permintaan permit any harus di baris terakhir. Kita hapus rule berdasarkan sequence number. Caranya adalah masuk ke mode name ACL dengan perintah IP access list standar 1, enter. Kemudian untuk menghapusnya kita ketik yang no 30. Lalu kita tambahkan kembali rule deny sebelum permit any. 11 deny host 192.168.10.3, enter. Lalu permit any. Kita coba ping dari PC2 ke router itu fail. Kita coba lagi dari PC2 ke server itu juga fail ya teman-teman. Kita coba dari PC1 ke router. Nah, pada PC1 itu berhasil. Jadi itu saja teman-teman untuk konfigurasi access list. Sampai jumpa di section berikutnya.